Sekian satu podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan di podcast Tangerang Radio spesial di bulan Ramadan dan spesial juga nih kali ini beda tempat ya. Biasanya di studio Tangerang 91 FM, tapi kali ini kita di Zizoba Restoran Coffee. Dan tentunya di podcast spesial pada kesempatan kali ini juga kita kedatangan tamu yang spesial juga nih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ibda Tipiani, Kasih Humas Polresta Tangerang, dan juga Pak Deden Umardani, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Tangerang. Oke Pak Deden katanya dari Ciumas tadi Pak. Iya, kebetulan tadi kegiatan apa, tajiah. Pak? Ada keluarga wafat dan harus tajiah, berangkat dengan keluarga ke sana. Dan kebetulan kalau sudah kumpul akhirnya agak lama di sana. Oh iya. Dan akhirnya ke lokasi sini agak terlambat. Oh, nggak apa-apa. Mohon maaf. Sekalian ngabuburit ya Pak Yani. Ya. Tadi Pak Yani soalnya udah request ada perang kolak enggak nih katanya. Jangan perang sarung. Oh, jangan perang sarung. Nggak ada. Sudah nggak zaman. Udah nggak zaman. Ngomong-ngomong tentang perang sarung sendiri, untuk saat ini seperti apa nih Pak? Ya. Masih masif atau sudah bisa ditekan? Bisa ditekan. Pada awal-awal Ramadan sempat ada di beberapa tempat ya. Cuma kita sudah bisa petakan di mana yang biasa terjadi, terus jam-jamnya. Oh iya. Yang pada saat lokasi dan jam itu kita perintah Pak Kapolres sebar anggota ke tempat-tempat seperti itu untuk menekan ini. Baik. Jadi tidak bertemunya niat dan kesempatan yang mau melakukan perang sarung itu. Nah, antisipasi itu. Dari usianya sendiri nih Pak? Kebanyakan anak-anak di bawah umur masih belum mengerti bahayanya apa, ininya apa. Apa sih yang mendasari mereka untuk melakukan perang sarung gitu Pak? Yang sebenarnya apa ya? Pengen ngebuktiin aja gitu, kayak eksistensi ini kelompok gua nih, Iya, kan? benar-benar. Itu aja. Dan kan? mungkin ini ya dari media sosial juga mungkin ya. Ya, di daerah lain ada, masa kita nggak ada, kan kayak gitu tuh. Tapi memang kegiatan-kegiatan dari kepolisian Tangerang sendiri di bulan Ramadan ini apa saja nih Pak ya? Salah banyak ya kegiatannya. Yang salah satunya kita dipatroli di waktu sore hari. Pada saat orang ngabuburit, kita sebar anggota buat patroli. Setelah ngabuburit, kita pada saat sholat maghrib dan buka, biasanya orang lalai. Buka tuh, kita antisipasi. Satu-satunya ya curanmor. Oh iya. Yang pada saat maghrib itu orang-orang kan konsentrasi buka. Kendaraan di luar di ini. Itu tuh kenapa tuh Pak Deden kalau habis buka tuh agak kelihatan. Ya benar ya Pak. Ya. Ya Penyebabnya apa tuh? Setelah kita berpuasa kan dari pagi sampai sore hari tidak ada makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Tubuh kaget ya. Ada kalau yang bukanya normal sih nggak kelingan. Oh nggak kelingan. Nah yang bukanya ngikutin nafsu nih yang kelingan. Segala macam dihantem gitu kan. Nah karena bukanya bukan hanya dengan lontong, bala-bala dan lain-lain, tapi nafsu juga ikut masuk. Nafsu juga ikut nah itu masuk. yang akibatnya mengakibatkan kelingan. Oh kelingan ya. Ya untungnya banyak yang kelingan, tapi pihak kepolisian kita sudah banyak antisipasi. Tetap waspada. Tetap waspada. Ya saya terusin lagi tadi kan pada saat ini. Sama tuh dari maghrib kita sampai tarawih. Oh sampai tarawih dari sore. Ya istirahat dulu deh gantian yang ini. Tarawih juga kita antisipasi antara rumah dan tempat ibadah. Iya. Banyak juga kan yang tarawih bawa kendaraan. Kita antisipasi itu. Setelah tarawih kita dini hari mulai jalan lagi. Patroli jelang sahur. Nah di situ. Jam rawan nih. Jam rawan perang sarung itu adanya di situ. Oke. Antara sebelum dan setelah sahur. Dan subuh, habis subuh tuh. Itu patroli terus. Patroli terus. Nah, antisipasi di lain selain perang sarung juga antisipasi kadang-kadang nih. Beberapa yang masih ada pengen jajal kecepatan. Oh iya betul. Kita antisipasi itu balap liar.
Itu juga tetap kita diantisipasi. antisipasi. Ya, itu tetap ini kejahatan street crime-nya juga kita ini jam-jam rawan, apalagi mau hari raya ini banyak biasanya peningkatan tuh kriminalitas, kita coba tekan lagi dengan kontrol. Karena kan memang di menjelang Idul Fitri ya Pak. Iya. Biasanya memang angka kriminalitas ikut naik dan tentunya ini coba ditekan oleh kepolisian. Kalau DPRD sendiri di Bapak Komisi 4 Pak ya? Komisi 4. Komisi 4 ini bulan Ramadan kesibukannya ada perbedaan atau masih sama aja nih? Sama, hanya saja mungkin tadi karena ini bulan Ramadan aktivitas kita juga banyak beribadah tentunya. Oh iya, banyak betul. Beribadah, banyak menyapa masyarakat. Kawan-kawan juga banyak melakukan bakti sosial, termasuk saya dan kawan-kawan PMI baru semalam mengadakan donor darah di salah satu desa. Hari Minggu juga sama, sekalian Minggu itu beberapa kegiatan buka bersama dan Seninnya dilanjut donor darah. Ya, cuman untuk khusus Ramadan ini kami, karena saya aktif juga di PMI. Ya. Jadi untuk selama bulan Ramadan donor darahnya kita khususkan bagi pendonor yang berhasil mendonorkan darahnya, kita siapkan paket sembako. Oh, baik. Jadi ada kebanggaan setelah mendonor darah mereka bisa menyelamatkan saudara kita yang sakit, pulangnya masih bisa bawa sembako. Betul. Setidaknya Ada reward buat ya. sahur itu mereka sudah tidak pusing. Gak usah keluar rumah dulu deh, langsung disediakan ya, udah dapat bingkisan dari BMI. Untuk Komisi 4 sendiri ini untuk pengawasannya apa saja ini Pak? Kalau kami di Komisi 4 lebih kepada infrastruktur dan lingkungan hidup. Cuman saja terkait mungkin ya apa yang menjadi bahasan kita, memang saya konsen di sana. Termasuk mungkin saya dengan beberapa kawan-kawan ketika ramai terjadi tawuran dan aksi gangster dengan beberapa banyak kawan-kawan membuat komunitas Jaga Tangerang. Baik. Nah, intinya adalah bagaimana kita saling menguatkan lingkungan kita masing-masing. Siapa saja yang terdekat dengan kita, anak kita, adik kita, ponakan kita, tetangga kita, ayo mulai kita sapa, udah hentikan. Tawuran, gangster-gangsteran itu hentikan. Karena kamu mau kalah mau menang tetap jadi korban. Betul. Kamu masuk bui atau masuk kuburan sama-sama jadi korban. Masuk kuburan korban nyawa, masuk bui ya korban masa depan. Yang hancur masa depannya, masa depan dia dan harapan orang tua. Baik. Nah, pengingat-pengingat itu yang terus kita kuatkan bersama beberapa kawan dengan komunitas Jaga Tangerang. Ya pihak kepolisian lebih kepada penindakan gitu kan dan pencegahan. Ya kami mencoba menguatkan, mengambil peran bersama kawan-kawan karena kami melihat ini masalah tidak bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian saja. Karena masalah ini kompleks tadi. Tidak sederhana, akar masalahnya tidak bisa diselesaikan di akhir oleh pihak kepolisian. Dari awal kita sudah harus mulai membantu. Bukan membantu, mengambil peran. Ya. Karena ini bukan hanya tugas pihak kepolisian tapi tugas dan kewajiban kita semua. Mencegah lebih baik daripada mengobati kan? Itu daripada kita harus melihat anak kita dibungkus kain kapan, apa salahnya kita mengikhlaskan lidah kita untuk menasehati, memberikan pemahaman, sudahlah bahwa ini tidak baik. Ini bukan budaya kita, bukan budayanya orang Tangerang. Budayanya orang Tangerang itu makan Indomie rebus, telurnya 2 pakai nasi, itu budayanya orang Tangerang. Andri yakin di semuanya pasti udah pernah nyobain yang namanya makan Indomie pakai nasi apa ya? Nggak mungkin, nggak pernah. Soalnya emang komposisi yang luar biasa. Luar biasa. Tapi di Komisi 4 juga kan ada membawahi di bidang komunikasi dan informasi ya, Iya, Pak? betul. Dan tentunya juga lewat kepolisian pun ada yang namanya program Halo Pak Kapolres Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Animo masyarakat untuk pengaduan atau pelaporan bagaimana? Pengaduan, pelaporan. Nah, salah satu untuk mencegah tawuran dan kejahatan juga. Selain di Halo Kapolresta Tangerang, kita juga ada hotline service yang 110. Oh iya. Terus untuk menjaga Tangerang seperti programnya Bapak, di Polres Tangerang itu sekarang kita ada comment center. Ya, comment center. Comment center di situ ada salah satu ininya juga mata raksa. Oh. Mata raksa itu kan mata yang bisa lihat di mana-mana.
raksasa. Sekarang itu kan enggak CCTV. Program Pak Kapolres itu pengen di Tangerang ini ada minimal 300 CCTV. Kurang lebih 300. Harusnya lebih. Betul. Harusnya lebih. Karena luas, Pak ya. Luas. Sekarang kita yang CCTV yang sudah terintegrasi dengan command center ada 260. Dan juga terintegrasi dengan CCTV orang-orang yang pribadi ya, betul. Pak ya. Yang di Jadi rumah, kita kan masih kekurangan nih. Jadi dari perusahaan kerjasama dengan kawasan perumahan, kawasan industri, pribadi kayak Pak Dewan nih di rumah ada CCTV, dipantau ya. Langsung ke jalan, IP-nya ke command center biar kita bisa kontrol gitu. Jadi kalau sama nih, sama pojok-pojokan sini juga kita sudah bisa kontrol dari kantor. Ya. Jadi ada kumpul ini kita lapor nih ke command center ke Halo Pak Kapolres gitu kan. Di ini ada kejadian CCTV di terdekat di situ kita bisa pantau. Jadi buat ungkap kasus juga kalau terjadi ini street crime apa. Karena memang kita harus mengikuti era digital ya. Ini zamannya. Betul. Karena kan di Diskominfo juga bahwa pengawasan Pak Deden juga kita kan ada 112 call center, Tangerang Radio juga, dan paling serunya nih Pak, kita udah punya Obipen. Bisa siaran dalam kendaraan sambil berkeliling lihat situasi, nantinya mungkin Pak Ayani dan Pak Deden mau ikut. Boleh. Luar biasa itu. Iya. Sambil keliling-keliling kita lihat situasi. Jadi bukan cuma polisi yang patroli ya. Iya. Harus Radio termasuk patroli juga ya kan. pengawasan begitu ya. jadi liputannya bisa di lokasi langsung. Karena kan memang masyarakat ini sangat membutuhkan informasi. Betul. Nah, untuk Pak Deden sendiri, sebetulnya saat ini masyarakat membutuhkan informasi yang seperti apa sih? Saat ini harus kita akui bahwa kita masuk di era yang berubah nih. Dulu Kabupaten Tangerang petani menjadi industri. Iya. Sekarang dari 3310 menjadi Android, kan? Bagi sebagian kelompok masyarakat kan ada kekagetan, ada ketidakbiasaan, ada perubahan budaya, ya, ada perubahan perilaku. Sekarang bisa melupakan beli beras untuk makan asal bisa update status. Beli kuota ya. Iya, beli kuota atau ada jajanan apa misalnya sop duren di Cisoka. Oh iya. Istana kerupuk Cisoka. Ya udah nggak beli beras dulu buat ke sana, bisa update status. Ada kekaitan itu, tapi itu masih sesuatu yang wajar lah. Iya. Nah, yang justru membahayakan adalah bahwa perubahan ini ketika eranya Android, ada media sosial yang sedemikian bebas saat ini gitu, dimasuki berita segala macam, ini kan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Bagaimana juga akhirnya menjadi proses memberikan pemahaman yang salah dan sesat kepada masyarakat tentang hal-hal yang memang mereka ingin mendorong masyarakat kita dipacu menjadi masyarakat yang emosional, disuguhkan berita yang setiap hari memancing emosional, dan kalau sudah lebih dari sebulan mereka membaca sesuatu yang memicu emosi, akhirnya kan terbentuk karakter masyarakat kita emosional saat ini. Termasuk mungkin adik-adik kita yang pelaku gangster, tawuran, nah, dipicunya kayak gitu. Kalau dulu kan mereka terang-terangan di IG segala macam, mereka bisa live ketika menyerang kampung, gitu kan. Live ketika tawuran, mereka siarkan dan bangga, nggak takut. Ada bapak polisi berseragam segala macam nonton, mereka nggak takut. Takutnya nanti setelah ditangkap dikandangin baru nangis. Tapi ketika belum itu terjadi, belum mereka dipakai baju oranye, mereka gagah gitu. Gagah-gagahan. Polisi yang mana gitu kan? Betul. Kalaupun polisi itu berseragam gitu, kami juga punya seragam organisasi dan satu kesatuan emosional, satu kesatuan semangat, dan kami bisa membunuh juga, walaupun senjatanya dengan pak polisi berbeda. Dan itu mereka buktikan. Usia SMP kita sering lihat sudah sesadis itu, bacok-bacokan segala macam, tidak berpikir lagi bagaimana kita manusia gitu, ini manusia. Nah ini kan dampak-dampak dari eranya Android ini muncul nih, digitalisasi muncul ya. Adik-adik kita juga akhirnya mendapatkan sesuatu yang disukai, memang disengaja digiring untuk mereka menjadi pelaku tindak kekerasan. Yang ini juga tidak bisa hanya pihak kepolisian gitu. Sekali lagi, ya termasuk orang tua harus punya peran penting. Betul. Anak saya pegang handphone ngapain saja.
Mendingan dia live dah di TikTok dagang gitu. Mendingan kayak gitu. Iya. Ada manfaatnya Pak ya. Dagang apa saja gitu kan. Toh sekarang tidak harus punya toko sebesar Iya, ini betul. untuk menjadi Berjualan pedagang. online ya. Tidak harus punya produk untuk punya dagang. Nah, itu bisa dikontrol ke arah sana anak-anaknya Bisa dipergunakan dengan baik. dengan baik. Nah, saya pernah bertemu dengan salah satu kawan, dia punya 2 rumah. Satu rumah diisi dia dengan istri, satu rumah lebih banyak dipakai atau diisi oleh anak dan kawan-kawannya. Masih SMP. Wow. Dia nggak kontrol. Begitu kejadian beberapa tahun lalu, yang kena kebetulan ponakan saya di bulan puasa, kena bacok kepalanya. Ketemu anak buahnya, udah, untung anak lo. Udah, saya melihat anak kamu juga korban. Walaupun pelaku, tapi korban. Korban dari tadi bagaimana ajakan dari pihak-pihak lain untuk mereka menjadi pelaku ya. Kita lihat rumahnya. Karena kurang diperhatikan betul isi rumahnya. Ya senjata semua senjata tajam yang itu ya sangat prihatin lah kalau usia SMP sudah berperilaku seperti itu. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian khusus gitu. Bagaimana semua pihak, dinas pendidikan di sekolah ini harus sudah memasukkan muatan khusus terhadap bagaimana upaya pencegahan. Itu pencegahan terhadap perilaku. Kita nggak tahu kalau sekarang mungkin budayanya tawuran, gangster segala macam. Besok mungkin gaya mereka berbeda nih melakukan kekerasan. Gitu. Nah, pihak dinas pendidikan harus sudah mulai mempelajari bagaimana sih supaya adik-adik kita, anak-anak kita di sekolah ini bisa terjaga emosionalnya, perilakunya bisa terjaga. Punya langkah-langkah yang konkret begitu ya. Ya, karena saya yakin pasti trennya akan berubah terus gaya trennya. Ya. Seperti tadi disampaikan bahwa dulu tawuran itu siang. Ya. Sekarang di atas jam 12. Ya. Iya, sekarang di atas jam 12. Dulu tawuran itu anak STM. STM. Ya. Betul. Sekarang SMP. Bahkan beberapa minggu lalu sebelum hari masuk bulan Ramadan kebetulan anak saya yang pertama sekolah di Yarsi, Pasir Nangka, ada anak SD di depan sekolahannya itu tawuran. Nah, bahwa ini kondisinya sudah seperti itu. Berarti kan Sudah sangat bergeser ruang dunia pendidikan kita harus sudah konsentrasi bagaimana juga menghentikan perilaku kekerasan ini. Ya, mereka kan merasa bahagia, merasa senang, merasa mendapatkan sesuatu yang ketika bisa melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Ada kepuasan tersendiri. Iya, ada kepuasan tersendiri. Ini kan harus dikaji apakah jangan-jangan mungkin orang tua di Kabupaten Tangerang ini, kalau kalian industri ya, yang bekerja kebanyakan ibunya. Ya. Bapaknya di rumah. Bapaknya antar jemput ibunya, gitu kan. Kalau ibunya yang kerja, ya kalau bapak merhatiin anak, begitu ibu kerja, bapak juga pakai pakaian setil berangkat gitu kan, seolah-olah kerja kan paling gitu. Anak tidak ada yang memperhatikan. Apa itu juga dampak dari kondisi dari rumah. Iya. Kondisi kita yang lingkungan industri nih, industri dan banyak kelompok banyak ibu-ibu itu bekerja di perusahaan-perusahaan, sehingga yang ada di rumah adalah orang tua laki-laki, yang tentunya beda lah pola penanganan pengawasan terhadap anak ya mungkin kalau laki-laki ya agak merhatiin anak, tapi begitu ada janda lewat gitu kan Pak, perhatiannya terpecah tuh dengan janda. Tetap ya Pak ya, tetap itu pemicunya ya. Ya. Karena Bapak cuma gini doang, yang penting anteng. Bahasa orang sini yang penting anteng. Kasih jajan, keluar anaknya nggak diawasi kan, belum tentu diawasi anaknya kemana. Kalau ibu kan setengah jam anaknya nggak pulang, bilang jajan saja. Anak aing ke mana ya? Gitu. Bapak kan belum tentu. Bapak kan belum tentu bisa nyari kayak gitu. Mungkin itu salah satu faktor, tapi itu kan perlu kajian lagi. Tapi setidaknya saya sih berharap bahwa ke depan saya juga sudah terus berkomunikasi dengan pihak terkait. Pemerintah Kabupaten Tangerang harus menganggap ini menjadi hal penting. Karena bagaimanapun mereka inilah yang bakal jadi penerus kita. Iya. Ada hal banyak yang dihancurkan dengan kegiatan gangster dan tawuran ini. Ya, masa depan pelaku dengan korban, orang tua keduanya. Ini kan belum lagi juga hal-hal lain ya. Banyak yang rusak, bahwa ini satu orang yang ditangkap ini pasti kan kegiatannya oleh rame-rame. Rusaknya nih rame-rame. Dan ketika ini dibiarkan juga akan lama-kelamaan ini akan menjadi tren. Kalau sudah menjadi tren lebih susah kita menghentikannya. Kita kalau sudah jadi tren hanya berharap kepada pihak kepolisian.
seperti saat ini. Nah, cukuplah kita hentikan di trennya di usia yang mana nih? Di kesininya kita off nih. Bagaimana pihak pemerintah kabupaten melakukan upaya-upaya serius yang sudah terjadi ini sudah. Tapi bagaimana selanjutnya kita coba lakukan upaya menghentikan tren kekerasan di Kabupaten Tangerang. Itu jangan sampai anak-anak kita merasa menjadi pahlawan, merasa menjadi jagoan dengan menyakiti sesama kita. Betul. Jangan Mendingan sampai ngopi bareng Pak ya. itu Sambil yang- ngomongin apa kayak gitu. Bikin tren yang baru kayak komunitas apa. Ya, mungkin lebih baik kan. kita kekurangan ruang bermain anak. Oh begitu. Kabupaten Tangerang. Kita nggak punya. Anak-anak kita mau Wadah untuk Iya. komunitas atau kalau dulu saya kecil mau main bola di hari apa saja, Tinggal milih di waktu lapangannya, Pak, apa ya? saja lapangannya milih. tinggal pilih. Sekarang mau main bola di lapangan kecil saja, lapangan Walking. futsal harus bayar. Harus booking. Gitu kan. Antri. Nunggu jadwal lagi gitu kan. Antri. Jadwal. Dulu pemerintahnya nggak punya duit, sekarang pemerintahnya banyak duit tapi nggak bisa nyiapin lapangan bola, gitu kan. Ini juga mungkin agak kesalahan anak-anak kita, adik-adik kita. Betul. Dibikinin stadion mini tapi suruh bayar juga ke pengelola. Padahal Memang harus ada uangnya perbaikan ya. uangnya yang dipakai untuk membeli stadion mini kan uang bapak gua bayar pajak, uang bapak gua bayar retribusi. Tapi Berarti kok giliran gua dalam main bola dalam konteks ini adalah kurangnya ruang bermain untuk Iya. pemuda ataupun anak-anak bisa untuk menelurkan saja ekspresi ya mereka. itu dan kemarahan dari teman-teman karena mereka tidak merasa pemerintah mana, kami butuh ruang loh Ya. untuk bermain, untuk berkumpul, melakukan hal-hal yang kreatif, melakukan hal-hal yang positif, tapi kami tidak diberikan. Nah, disambutlah ini oleh kelompok tertentu, diarahkan mereka menjadi kepada kegiatan yang saat ini terjadi. Ya, Ya ini mungkin saja menjadi Ya. salah satu faktor. salah satunya. Betul, Jadi ya ini memang penyelesaiannya ya sama. Kita harus duduk bersama dan mengakui ini ada masalah. ya. Bukan lagi kita membicarakan masalahnya, tapi bagaimana secara bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Bersinergi untuk Ya. menyelesaikan masalahnya. Untuk kepolisian sendiri apakah dilakukan pembinaan-pembinaan Pak? Ke Nah. sekolah-sekolah atau ke kelompok-kelompok pemuda? Kita nih ada salah satu program Pak Kapolres lagi nih, Oh, iya. Rumah Kebangsaan. Oh, rumah kebangsaan. Kita ada program Rumah Kebangsaan. Setiap minggu Bapak mengumpulkan komunitas apapun untuk bicara masalah apa, Ya. kita cari solusi bersama. Dan salah satu juga kegiatan kita setiap hari Senin dalam 1 bulan, entah pokoknya dalam 1 bulan 1 Senin itu semua perwira PJU di pejabat utama di Polres ini kita sebar ke sekolah tingkat pertama dan tingkat atas untuk jadi inspektur upacara, pembina upacara. Oh, hari iya. Senin. Jadi kita disebar untuk memberikan wawasan kebangsaan, cinta tanah air juga, yang terutama yang ditekankan oleh Pak Kapolres itu adab. Oh, ada. Iya, Pak Kapolres itu salah satu konsennya anak-anak ini beradab. Adab dulu baru ilmu. Dan salah satu penyebab ini anak-anak ini juga karena adabnya kurang, gitu. Pendidikan tentang adabnya kurang. Gitu. Itu yang pengen Pak Kapolres masukkan ke sekolah-sekolah pendidikan adab yang di tingkat Karena budaya tertentu. kita lebih ke timuran Pak ya. Iya. Ada lebih diutamakan. Adab. Atau kalau sekarang kita bingung dengan jati diri kita. Dulu kita ketemu guru aja. Ke timuran atau Iya. kemana nih? Ke baratan gitu. Gak usah ketemu guru, ketemu orang sedikit tua aja, Iya, ya langsung kita bungkuk. langsung bungkuk, permisi, cium tangan. Iya. Sekarang lihat anak-anak sekarang. Cok gitu kan. Bener Pak. Jadi pernah pengalaman gitu ya. Ada anak yang jauh lah usianya daripada Andri gitu. Dia manggil nama aja kayaknya loh kok beda aja gitu. Kalau di rumah di kampung manggilnya AA kalau yang lebih tua gitu ya. Tapi kalau di luar kok manggil cok gitu kayaknya. Ada pergeseran karakter ya, ada pergeseran karakter yang mau tidak mau mungkin semua daerah, semua wilayah pasti akan mengalami gitu kan. Nah ini yang harusnya kita mempersiapkan jati diri kita, memberikan tameng. Lo boleh berubah gaya, tapi yang tadi Adab yang diutamakan. itu jaga bentuk menghargai diri sendiri dengan melakukan penghargaan terhadap orang lain gitu kan, siapapun itu. Itulah bentuk menghargai diri sendiri. Menjaga orang lain adalah bagaimana juga kita menjaga diri kita sendiri. Itu kan adab gitu. Nah ini yang mungkin saat ini ruang-ruang penanaman adab yang berkurang.
tidak dianggap penting mungkin dalam hal dunia pendidikan. Ya. Gitu. Atau ada ruang-ruang yang dulu kebiasaan hilang di Kabupaten Tangerang. Dulu sebelum maghrib jam 5 Di masjid sudah ke musola, sudah ke masjid gitu. Sekarang kan di mall. Betul. Di mall, di kafe segala macam kan. Bisa bukan di ruang-ruang yang mengisi hati ya. Nah, ini yang juga berarti kan ketika ada perubahan kondisi karena faktor sosial, ada gaya juga yang ada gaya penyampaian untuk yang dirubah. Nah, seperti apa yang dilakukan pihak Polres, ini kan gaya inovasi. Oke, gue intervensi langsung udah masuk ke sekolahan, penanaman adab ini. Berarti kan kalaupun ini mungkin Pak Kapolres sudah ada kajian atau riset. Ini ada kekurangan penanaman adab dalam dunia pendidikan. Gue masuk, gue lakukan penguatan. Harusnya Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, dan Provinsi yang ada di Banten membaca ini. Ngeh gitu. Iya, ngeh. Oh, ada sesuatu yang harusnya kita loh Karena guru. program pembelajaran dulu dan sekarang tuh beda. Dari anak-anak didiknya juga kan pola pikirnya sudah berbeda gitu. Guru sejatinya harus bermental dan berjiwa guru. Ketika ada ruang yang harusnya mereka yang mampu mengisi dan diisi oleh orang lain, kan harus merasa kecolongan nih. Dinas Pendidikan harus merasa kecolongan. Oh ya, ini kita lakukan sebuah perubahan juga. Kalau pihak kepolisian mau melakukan perubahan untuk mengisi ruang kosong yang ada dan mengetahui problemnya dan harus masuk ke situ. Kan tinggal ngajak ngobrol Pak Kapolres. Kenapa sih bisa melakukan hal ini? Ada apa dengan kami? Gitu. Benar. Kalaupun ini ada masukan, kami ini harus melakukan hal apa saja. Apa yang harus kita lakukan begitu ya, biar bisa membantu nanti program. Mungkin itu yang diinginkan Pak Kapolres. Iya kan sebetulnya kenapa kita sulit menyelesaikan masalah? Kita sombong mengakui kekurangan yang ada pada diri kita dan mengakui ada kesalahan dalam diri kita. Bagaimana kita mau memperbaiki? Kita nggak mau mengakui, oh ini masalah, ayo kita selesaikan masalahnya. Kita selalu menganggap masalah yang muncul dari diri kita itu ya biar saja lah, kalau ada orang mau ngurusin biar orang lain yang ngurusin. Alir aja beritanya tetap dalam membuat masalah terus gitu. Berarti dalam artian kurangnya keinginan untuk merubah sesuatu. Ya. Gitu kan. Ya kepekaan yang saya lihat kepekaan. Ya kita sudah lihatlah trennya anak-anak di kita berubah kondisi. Ya mana Om Bagong atau kawan-kawan. Walaupun gitu. Ya kalau dulu siapa sih di kita tren, kalau nggak salah sih kalau dulu mah perang karya Pak. Perang karya ya banyak berubah kondisi betul ya, karena itu tadi untung mungkin beberapa tempat sudah terdeteksi ya bahwa peredaran obat letter G ini juga merubah karakter sangat ya. Kalau saya ikuti masuknya peredaran obat letter G kan karena Kota Tangerang itu sudah melarang anak pang dirajia terus. Bergeserlah anak pang ke kabupaten. Kan konsumsi mereka itu kebanyakan, tidak semua anak pang mengkonsumsi itu. Bergeserlah toko-toko kosmetik yang menjual itu juga ke kabupaten nih. Bukan hanya ngelem. Dan itu juga akhirnya kalau anak pang saja nggak cukup nih. Mulailah bagaimana menularkan ke anak-anak sekolah. Kadang anak SMP mengkonsumsi itu. Nah, itu juga perubahan karakter sosial. Dan jujur kalau saya yakin pihak Dinas Pendidikan ataupun kami DPR tahu itu kok. Tinggal bagaimana kita serius atau tidak mau menyelesaikan itu dan menganggap itu masalah penting bagi masa depan anak-anak kita. Atau kita biarkan saja itu tetap ada masalah itu sebagai bagian dari kehidupan Kabupaten Tangerang. Tapi kita siap-siap besok anak kita jadi pembunuh, besok anak kita jadi pemerkosa. Karena kan jangka panjang efeknya Pak. Iya, jangka panjang. Kalau tidak menjadi pelaku kejahatan ya jadi manusia bodoh karena rusak kan. Nah, dan tentunya nanti kualitas Kabupaten Tangerang akan jauh SDM yang jauh tertinggal. Satu sisi mereka penerus di sini ya. Mereka pengisi masa depan Kabupaten Tangerang. Nah, kalau ruang-ruang gelap ini kita biarkan ada dan mereka masuk ke situ gitu, dibiarkan. Ya sekarang kalau beli beli narkotika, saya yakin apa yang termurah? Ganja, misal ganja berapa ratus ribu mungkin. Nggak tahu udah harganya, atau sabu lebih mahal jutaan. Tapi kalau eksimer tramadol, setahu saya 10.000 udah dapat satu kantong itu, isinya banyak. Mereka bisa minum berapa kali satu hari.
Atau kemarin-kemarin sempat tren minumin komik kan anak-anak itu. Komik dikumpulin komik, dalam obat satu batuk, botol, ya. Nah, tren-tren ini Ada juga lebih yang unik lagi loh, Pak. Rebusan softtek. Nah, iya. Pernah lihat Trennya kan di berita itu? di Karawang. Heeh. Nah, mungkin ini yang harus terinformasi secara utuh kepada orang tua bahwa ini loh obat eksimer kayak gini, tramadol kayak gini, bungkusnya kayak gini. Ini kalau nggak ketemu tramadol eksimer tapi di kamar anak tiba-tiba banyak bungkus komik bekas, waspada juga Waspadai. gitu. Benar seperti itu. Nah, Berarti ini kan perannya informasi orang tua, ini ya? orang tua juga disampaikan, dinas pendidikan juga kan tahu nih. Ya. Tahu juga mengambil peran menyampaikan. Terlebih mereka punya kok komunikasi dengan para orang tua. Ayo Melalui sekolah-sekolah ya, Pak, ya? Lantas dibuat juga pola bagaimana upaya pencegahannya di sekolah-sekolahan. Kita sanggup mengeluarkan kebijakan ketika banyak anak-anak kita bawa kendaraan kecelakaan gitu. Larangan siswa anak-anak sekolah membawa kendaraan bermotor. Kita mampu melarang. Ya. Kenapa kita tidak merasa harusnya lebih mampu untuk melakukan pencegahan dari perubahan perilaku anak-anak kita dari yang baik-baik saja menjadi pelaku kekerasan. Baik. Untuk kepolisian sendiri nih Pak Yani, apakah dalam waktu dekat ada program yang melibatkan unsur pemerintahan kabupaten untuk menekan angka kriminalitas untuk anak usia di bawah umur? Untuk sementara Apakah nanti akan dikaji ulang? akan dikaji pasti. Ini kan masalah anak sekolah, masalah ke depannya itu masalah negara kita. Betul. Masa depan. Gimana negara kita ke depannya kalau anak-anak sekarang udah mulai Ya. kayak begitu. Pasti kita akan mengkaji ini bersama pihak-pihak terkait ya. Pasti dengan pengusung regulasi macam ini untuk dengan pemerintah. Betul. Yang jelas sekarang kita baru nih sama pihak sekolah saja dulu kan. Terus salah satu ininya kita dengan komunitas Pak. Komunitas ya, sudah mulai jalan. Udah mulai jalan. Kemarin kita ada juga dengan komunitas kesenian. Jadi kan anak-anak yang itu tuh kita masukin nih ke komunitas-komunitas kesenian. Termasuk kemarin apa TTKDH kita ini. Pancasila. Masuk diikutkan lomba yang di Jakarta yang Cibubur ya? Ya. Pembinaan seperti itu sebetulnya yang dibutuhkan. Dan juga kerjasama antar lembaga ini sangat dibutuhkan juga karena kan ini memang tanggung jawab bersama. Dan satu juga saya pesan nih, komunitas untuk dekat ke polisi itu silakan merapat. Kayaknya kesannya polisi itu takut ke kantor polisi gitu ya. Jadi jangan jadikan orang datang ke kantor polisi karena ada masalah. Ya, betul. Jadi orang nggak ada masalah juga silakan datang ke Boleh polisi, datang. silakan. Ini ada permasalahan ini, soal ini. Walaupun ada sesuatu hal perizinan bisa difasilitasi. Iya. Jadi kan sekarang nih masih ke kantor polisi orang kalau cuma ada masalah doang, ya kan? Iya benar. Kalau ke kantor polisi ada masalah juga kayak sama. Pak Yani ini lucu loh orang. Baru datang udah ngajakin perang kolek tuh, Pak. Kita buang tuh polisi yang serem-serem itu udah nggak ada. Beda urusan lah Itu nantinya. adanya di negara Konoha. Konoha. Iya, oke. di sini udah nggak ada. Sekarang udah humanis semua Pak ya. Karena pendekatan secara humanis itu adalah program-program yang saat ini juga dari pusat sampai daerah yang ditekankan agar masyarakat merasa kita tuh memang berada di tengah-tengah mereka agar tidak ada jarak juga. Kita bagian dari masyarakat gitu. Betul. Jadi kalau mau lihat Polri ya lihat masyarakatnya. Gitu. Masyarakatnya maju, Polri kan pasti maju gitu. Ya, tentu Tangerang Radio juga punya upaya-upaya tersendiri Pak untuk menampung aspirasi anak-anak muda khususnya ya, biar mereka bisa terus berekspresi lewat komunitas mereka, salah satunya komunitas musik band. Kita menjadi wadah untuk mereka memperdengarkan karya-karyanya ke pendengar kita di radio. Kita jadi wadahnya, apalagi untuk band-band Kabupaten Tangerang sangat welcome Tangerang Radio untuk mereka bisa diputerin lagunya, begitu Pak. Boleh nggak bandnya tampil di Polres kalau acara ini kan rumah kebangsaan? Iya, tuh. Oh, jadi band-band yang udah di talk show di Yang sudah terseleksi oleh pihak radio layak tampil gitu kan. Bisa Pak. Tampil Sangat direkomendasikan. acara rumah kebangsaan. Atau bahkan dari polisian yang punya band bisa tampil kayaknya. Nah, ini kan bentuk saling mengisi nih. Betul. Ini membuka ruang pada teman-teman yang punya band lo dari udah ayo sini karyanya kita siarkan di radio disambut oleh pihak kepolisian. Oke,
Sudah siaran di radio sini saya siapkan panggung lagi untuk teman-teman. Nah, hal-hal ini kalau terus dilakukan bersama-sama, anak-anak kita merasa punya orang tua lain selain di rumah betul. Punya banyak orang tua, pemerintah hadir, kepolisian hadir gitu. Oh iya, saya merasa terlindungi, saya merasa nyaman. Ngapain juga saya harus berperilaku brutal gitu. Betul. Nah, mudah-mudahan nih hal-hal positif seperti ini bisa kita lakukan bersama-sama nih. Bersama-sama ya, terutama dalam menyelesaikan masalah apa yang ada di Kabupaten Tangerang ini. Ini luar biasa banget. Tentunya pembahasan ini semoga nanti ke depannya bisa menjadi hal yang positif. Amin. Dan juga bisa menjadi acuan dari beberapa lembaga nih yang memang punya opsi dalam pembinaan anak sekolah dan juga pemuda, biar nantinya punya program-program yang serius untuk bisa menekan angka kriminalitas di anak usia di bawah. Kita intermezzo dulu membahas mengenai tentu itu penting Pak. Penting. Tapi ini menjelang Idul Fitri, persiapan polisian Kota Tangerang seperti apa ini Pak? Persiapannya mudik dan juga kemarin kan Pak Kapolres bersama-sama Pak Bupati dan juga TNI sudah survei pasar ya. Survei pasar. Kita juga untuk ini menyiapkan jalur mudik juga kan. Di jalur mudik kita sudah membuat 6 posnya di Citra Raya, terus yang di perbatasan Jayanti di KM di rest area di tol di dalam tol ada 45 terus untuk nanti di tempat wisatanya di Gunung Kait ya. Oh ya. Untuk itu juga kita dari Polres Tangerang membuka penitipan kendaraan. Oh iya. Jadi bila ada yang pemudik yang mungkin di rumahnya punya 3 mobil yang satu di atau ikut mudik bareng bersama terus salah satu anjuran kita juga bila perlu mudik tidak menggunakan kendaraan pribadi, menggunakan kendaraan angkutan biar tidak terlalu macet. Kepadatannya berkurang. Kepadatannya dan juga angka kecelakaannya ya Pak ya, bisa ditekan. Terus ada sekarang kan mungkin sudah mulai kita sosialisasikan juga untuk jalur mudik arah Sumatera. Untuk kendaraan roda 2 dan truk pelabuhannya berbeda, beda di Ciwandan ya. Ke Ciwandan. Untuk pos-pos pemantauannya sendiri nanti seperti biasa akan didirikan ya? Akan didirikan pos-pos pelayanan, pos pantauan. Nanti si pemudik bila merasa ini nanti ada tenaga kesehatan juga kita kerjasama dengan dinas kesehatan untuk istirahat ini. Ya bisa pijit-pijit sedikit lah. Iya dong. Kan pernah juga Pak ya. Kalau dari Bapak sendiri pemantauan dari perhubungan Pak ya, kondisi-kondisi infrastruktur jalanan yang menjadi ranah Kabupaten Tangerang. Ya, kalau yang menjadi ranah Kabupaten Tangerang sih kita sudah lihat persiapannya sudah bagus. Hanya saja yang menjadi lintasan jalur mudik ini banyak kewenangannya justru nasional. Pusat ya. Pusat. Baru beberapa hari ini saja ada penambalan jalan nasional nih. Sebelumnya dari mulai Jayanti sampai Bitung tuh berlobang semua. Dan hampir setiap hari ada korban kecelakaan karena lobang tersebut. Karena di depan rumah saya pun masih ada satu lobang tuh dekat pertigaan Cibadak. Yang kayaknya kelewat terus ya. Saya hampir nanti diisi batu karena ada truk masuk ke situ, angkat lagi mental lagi batunya. Gitu. Dan mudah-mudahan sih yang kita butuhkan saat ini yaitu tadi bukan hanya jalan yang mulus gitu, bukan hanya penerangannya kurang, dan yang lebih penting adalah bagaimana pemudik juga pulang itu dengan tenang, dengan kewaspadaan, dengan kehati-hatian ketika memang harus berkendara sendiri atau bersama-sama ya. Karena itu jadi jalan sebagus apapun, penerangan seterang apapun, ketika pemudiknya membawa kendaraan tidak konsentrasi, ini juga kecelakaan akan potensi besar terjadi. Karena di depan rumah saya itu ada pembatas jalan dekat pertigaan Cibadak. Itu paling sering dihajar kendaraan. Dan ketika saya tanya, karena saya selalu duluan, karena rumah saya paling dekat, pasti duluan ngedengar, keluar lari, saya keluarin supirnya, kenapa? Tidur Pak. Waduh.
Lebih dari 10 kali setiap saya tanya tidur. Hanya 1 kali yang dari arah Cikande itu yang mabuk. Sampai diturunin pun masih ngaco ngomongnya. Selebihnya tidur. Pertanyaan saya, kalaupun dari Surabaya atau dari mana, kenapa tidurnya harus di Cibadak? Kenapa nggak tidur di Cikupa? Sehingga nabrak enaknya. Iya. Pas nikung gitu pas Terakhir itu yang bawa kipas angin, dia habis ngisi bensin di Bojong. Iya. Habis ngisi bensin di Bojong kan belum lama ke Cibadak. Kenapa? Tidur. Dari mana? Dari Surabaya. Ngisi bensin di Bojong, tidur di Cibadak, tidur di pom aja tadi. Padahal dia mau ke jalan tuh. Mau ke Jauh kan jaraknya ya Pak ya dari pom bensin. Ya nggak, kenapa? Ya mungkin di ini juga kan karena sering terjadi, mungkin harus ada garis kejut di sebuah pertigaan Cibadak. Ya kan supaya ketika walaupun sudah tertidur tetap awas. Ya, ada garis kejut tuh kaget lagi. Sehingga upaya kecelakaannya tidak terjadi. Atau orang-orang, Pak, pembatas jalannya dibuang nanti supaya kalau dibuang malah nyebrang, lebih banyak korban. Berbahaya. Betul. Ketika nyebrang di sana ada kendaraan lain yang beda arah malah lebih membahayakan. Lebih membahayakan karena kan itu lagi jalurnya ramai enak banget. sih dari Bojong ke Cibadak trek lurus tuh. Pokoknya bebelokan Cibadak itu sangat menghanyutkan. Tidur aja pokoknya. Oh, ini harusnya ya. Baik, terima kasih Pak Tipiani, Pak Widin, sama-sama. anggota Dewan Komisi 4 DPRD Kabupaten Tangerang. Semoga menjelang Idul Fitri ini semuanya baik-baik aja. Amin. Porsi Bapak masing-masing lancar semuanya, dan juga tentu untuk masyarakat Kabupaten Tangerang yang menyaksikan ini nanti semoga bisa bermanfaat ya. Dan nantikan podcast Tangerang Radio lainnya. Andri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.